Tambang emas peninggalan Belanda. Tambang emas ilegal yang runtuh di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, ternyata merupakan peninggalan masa kolonial Belanda. Setelah ditinggalkan Belanda, masyarakat secara turun-temurun menambang dengan cara mendulang. Namun, naas pada Sabtu, tanggal 18 April tahun 2020, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, tambang itu runtuh karena diguyur hujan lebat. Tambang emas itu peninggalan Belanda. Sudah ditutup tapi masyarakat tetap menambang secara tradisional dengan mendulang, kata Kapolres Solok Selatan AKBP Imam Yulisdianto yang dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 19 April tahun 2020. Imam mengatakan, telah menyegel lokasi tambang emas yang menewaskan 9 pekerja dengan garis polisi. Saat ini, tambang tersebut ditutup karena dalam proses penyelidikan polisi. Menurut Imam, lokasi tambang jauh dari jangkauan karena terletak 7 km dari perumahan warga. Untuk sampai ke lokasi tambang ada jalan berbukit yang harus dilalui. Menurut Imam, penambangan yang dilakukan warga dilakukan secara tradisional dengan proses mendulang. Informasi sementara penambangan dilakukan secara tradisional dengan mendulang. Tidak ditemukan alat berat di sana, jelas Imam. Sebelumnya diberitakan 9 penambang emas di Nagari atau Desa Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tewas. Penambang itu tewas setelah tertimbun reruntuhan tambang akibat hujan deras yang terjadi Sabtu, tanggal 18 April tahun 2020 di daerah itu. Betul ada 9 penambang emas yang tewas tertimbun reruntuhan tambang, kata Imam Yulisdianto. Imam mengatakan kejadian pada Sabtu sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat saat pekerja tambang sedang berada di areal pertambangan. Saat itu hujan turun sangat deras sehingga pekerja tambang terjebak dan akhirnya tertimpa reruntuhan material tambang. Proses evakuasi kita lakukan hingga dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Semua pekerja tambang yang terjebak tewas. 8 pria dan 1 wanita, jelas Imam. Menurut Imam, tambang emas yang runtuh tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Sekitar 2 bulan yang lewat, pihaknya sudah pernah melakukan sosialisasi agar menutup aktivitas tambang tersebut. Saat itu ada perlawanan dari warga. Tambang itu milik warga bukan perusahaan. Tapi, kemudian secara diam-diam kembali beraktivitas sehingga terjadi korban saat ini, jelas Imam.